Kalau istri sama anak sendiri mendukung? Anak aku nggak pernah tanya dan aku nggak pernah kasih tahu karena dia jauh dari media sosial. Tapi kalau istri mendukung. Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, sebenarnya waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh, ya. gitu. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapet tentangan nggak dapet? Oke. Karena sebenarnya ini aku boleh jujur nggak sih ngomong? Silahkan. Aku nggak pernah sejujur ini soal private kita ya. Yes. Dan saya belajar banyak dari ustadz-ustadz yang saya sebut tadi, dan di luar itu pun banyak banget. Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah, duduk dengan saya di sini. Kan saya belajar, dan saya pengen, menurut saya ini adalah private dari saya. Ramai di media sosial tentang kabar bahwa Dr. Richard Lee telah menjadi mualaf. Perjalanannya menuju Islam berawal dari rasa penasaran yang mendorongnya untuk mengundang banyak tokoh Islam di Indonesia dan berdiskusi tentang ajaran Islam. Di sini, kita akan melihat bagaimana momen Dr. Richard Lee sudah sangat dekat pada ajaran Islam, hingga dirinya sudah merasa bertauhid, yakni meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Sementara Yesus, yang sebelumnya ia yakini sebagai Tuhan, ternyata hanyalah utusan Allah. Keyakinan ini ia peroleh melalui pencariannya dari berbagai diskusi, dalil, dan bukti yang ia pelajari. Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, sebenarnya waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh, ya. gitu. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapet tentangan nggak dapet? Alhamdulillah enggak. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, oh lu nggak boleh pindah agama. Enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Richard sama Ustadz Khalid. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Ya, jadi artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak, dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ada satu mualaf saya. Ada satu mualaf saya. Orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor besar. Gara-gara dia masuk Islam, anak itu dibuang dari keluarga. Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara. Tetapi pada saat dia tinggal itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita bantu dia dari nol. Sampai akhirnya dia bisa menjadi pengacara. Bulan ke-6, yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak kan nggak bisa hilang lah. Akhirnya dihubungin tuh anak. Cuma nanya, gimana kabar kamu? Cuma satu kalimat begitu, saya langsung nyuruh mualaf saya itu, kamu pulang ke Bandung, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu, kalau perlu cium kaki ibu kamu dulu. Alhamdulillah, langsung dijalanin besoknya. Sekarang udah alhamdulillah. Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi. Gitu, kan? Jadi pelajaran. Jangan, ya, tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada Dr. Richard. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustaz siapa-siapa, bukan. Hidayah milik Allah SWT. Yang saya pelajari ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu. Dan saya tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya. Dan saya tidak perlu membukai kemana-mana. Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju, tapi saya bertanya dalam diri hati saya, pribadi yang paling dalam. Siapa yang saya punya yakini dan saya jalankan gitu. Menurut saya sampai di sana saja. Kalau seperti itu boleh kok. Boleh. Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dan Boleh. Kalau boleh sih diundang studio gue. Ya. Gantian podcast. Gantian podcast. Siap. Thank you banyak. Oke. Karena sebenarnya ini aku boleh jujur nggak sih ngomong? Silahkan. Aku nggak pernah sejujur ini. Pak Ustadz, aku pernah ngobrol dengan keluargaku loh. Oke. Beneran, aku nggak pernah ngobrol ini di luar sana. Aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Aku ada rencana untuk belajar agama Islam. Oke.
Dan beberapa dari keluargaku ya seperti biasa lah ya, pasti mereka Pasti menentang. ada reaksi. Pasti mereka Iya, menentang. iya. Dan saya ingin melakukan ini perlahan. Saya juga tidak ada target lah. Kita kalau misalnya perusahaan kan ada target ya Pak Ustadz ya. Kalau ini kan Ini kan kita soal- ngapain target? Ini kan soal soal hati. hati. Ini soal private kita ya. Yes. Dan saya belajar banyak dari ustadz-ustadz yang saya sebut tadi, dan di luar itu pun banyak banget. Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah. duduk dengan saya di sini. Kan Iya, saya iya. belajar, dan saya pengen, menurut saya ini adalah private dari saya. Tapi ada beberapa yang harus saya masih mau pelajari lebih dekat. Dan hari ini saya pengen belajar dari Pak Ustadz. boleh. Insya Allah. Yang di balik Al-Quran ini kan yang terjemahan kan, Oh, itu oke. ada tulisan tuh. Lu tau nggak tulisannya apa? Nggak tahu. Nah, gue tahu. Kalau nggak salah ya, bacalah Al-Quran karena dia akan datang di hari kiamat dan akan memberikan syafaat. Itu hadis. Benar ya? Iya, itu hadis. Nah, luar biasa Pak Dokter Al-Fatihah, ini. Al-Fatihah. Nggak bisa. Gue hafal dengan nama udah ketemu. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, satu. Yang kedua, segala puji untuk Tuhan Allah segala alam. Yang ketiga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Iya. Yang keempat, yang datang, yang pemilik hari pembalasan. Iya. Yang kelima, bentar, cuma menyembah dia saja. Iya. Cuma menyembah dia saja. Yang keenam, Dan ada satu lagi selain menyembah dia Oh, saja. ada ini ya? Ada yang keenam, tunjukkan jalan yang lurus. Oke. Yang ketujuh, yang jauh, tetap di jalan yang lurus, yang jauh dari mudarat dan apa kayak gitu. Betul. Iya, ada bagiannya. Berarti emang dari Al-Quran tuh Lu nggak salamin gue gitu. Kalau istri sama anak sendiri mendukung. Anak aku nggak pernah tanya dan aku nggak pernah kasih tahu karena dia jauh dari media sosial. Tapi kalau istri mendukung. Akan ikut juga kah? Aku pernah tanya dengan istriku, sepertinya tidak. Oh gitu. Jadi dokter pernah nanya kalau aku masuk Islam, kamu gitu dokter nanya Aku begitu. pernah tanya. Jawabannya Tidak. oh. Ya kalau pelan-pelan. Ya, Di agama itu kan gak ada pemaksaan. Ngapain aku paksain? Iya. Kabar-kabarnya dokter Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah Login? login dan aku bikin Iya. acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya Iya. pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya. Kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini, aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan. Dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu. Mencari apa yang kuinginkan. Dan aku sudah ngomong dengan kamu dari sebelum aku ngomong di media. Dan aku terus konsisten akan hal tersebut. Kamu nggak tanya gimana pendapat aku? Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku agama tuh adalah hal yang personal ya. Selama kayak gimana ya? Kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Kamu setuju? Setuju. Oke. Pertanyaan Ya. aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti iya, Iya. akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Boleh nggak? Enggak. Aku juga orangnya bukan orang yang nanti kalau diputus di sini dia dihujat. Nanti dia dihujat. Aku melindungi dia. Jadi ya kalau misalnya
orang terinspirasi dengan aku, melihat aku menjadi orang yang lebih baik, terus dia mau ikut dengan aku, ya boleh, monggo. Tapi kalau misalnya belum, aku berusaha jadi lebih baik lagi, supaya orang tersebut tuh bisa ikut dengan aku. Ya, itulah berbagai momen yang menunjukkan betapa besar keinginan Dr. Richard Lee untuk masuk Islam. Seperti yang kita lihat dalam video tadi, tampaknya beliau telah melalui perjalanan yang begitu panjang, hingga akhirnya beliau menemukan Islam sebagai kebenaran dan sekarang sudah benar-benar menjadi mu'alaf. Hingga beliau pun memperbolehkan teman-temannya untuk mengumumkan keislamannya. Sebetulnya berita hari ini sudah terdengar 2 tahun yang lalu sebetulnya. Karena aku tuh pertama kali mengajarkan syahadat kepada Dr. Richard tuh 2 tahun lalu. Ya, dan dia mengakui keislamannya itu sejak awal itu, sejak pertama kenal itu dia mau belajar Islam, tapi bahasanya mau belajar dulu. Kemudian setahun yang lalu aku diajak lagi bicara 4 mata ya di satu restoran di Palembang dekat airport. Dia bilang aku sudah fix, sudah muslim sekarang, tolong rahasiakan. Tapi waktu itu aku cuma kasih tahu satu orang, Ustadz Felix Xiao. Jadi keislaman Dr. Richard Lee ini sebetulnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi kemarin terakhir itu aku diundang ke Sayap Suci kan, lagi ke restoran itu yang non alkohol katanya. Ustaz ngopi sini ya. Terus aku datang, tertanya kapan tuh dikasih tahu orang, ngapain berita baik ini mesti diberitakan. Dan sampai hari ini sebetulnya Dr. Richard itu dia masih mau merahasiakan. Tapi kemarin aku udah terlanjur bilang sama dia, aku kasih tahu ya, kalau betul-betul memang benar-benar Islam ini, tentu tidak ada masalah. Dia bilang nggak apa-apa, kasih tahu aja. Dia belajar sungguh-sungguh, dan komunikasi saya dengan beliau itu bukan hanya di konten, tapi hari-hari kita whatsappan, kita teleponan, dia tanya-tanya tentang Islam. Waktu di London dia nanya, di sini nggak banyak masjid gitu. Jadi banyak pertimbangan kenapa beliau merahasiakan itu, ya karena keluarga masih non muslim semua kan, dia jaga-jaga lah. Tapi mudah-mudahan tidak jadi masalah ya. Jadi kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport, ada sebuah restoran, dan waktu itu saya beritahu Ustadz Felix Xiao kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam dan terus belajar tentang sholat, belajar berwudu, dasar-dasar Islam, apa yang diperintah, apa yang dilarang dalam agama kita. Tidak sempurna mungkin ya, tapi untuk mencapai 100% tentu diawali dari 1% dulu. Bertahap-tahap. Langkah awal dia akan menuntun langkah selanjutnya. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari 2 tahun terakhir, kalau kalian tengok ya, beliau mengundang ustadz-ustadz yang luar biasa untuk belajar. Ustadz Khalid Basalamah pernah diundang, guru kita yang mulia. Ustadz Felix Xiao sering bikin program malah kan selama Ramadan. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Faizar, Ustadz Dennis Lim yang pernah diundang di podcast beliau. Terakhir Ustadz Nuruddin belajar tentang tauhid, tentang Allah. Kemudian beliau juga mengundang Ko dan Donditan, Ko Hani ya. Jadi tidak sedikit effort ya, perjuangan yang beliau lakukan untuk mengetahui tentang kebenaran Islam. Jadi kalau ada yang suuzon, ya silahkan kalian akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu tanggal mainnya. Insya Allah Dr. Richard Lee akan mengumumkan sendiri keislamannya di hadapan pemerintah, di hadapan para ulama dan para saudara-saudara Muslim semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, doakan yang terbaik saja ya teman-teman. Banyak cara Allah memberikan hidayahnya kepada seseorang dan sudah kita ketahui bersama. Mengapa banyak mu'alaf adalah orang cerdas? Karena kebanyakan dari mereka memutuskan masuk Islam setelah melakukan penelitian yang mendalam. Mereka tidak menerima begitu saja, tetapi mempertanyakan keyakinan sebelumnya dan mencari jawaban berdasarkan logika, diskusi, serta dalil-dalil agama.
Masuk Islamnya Dr. Richard Lee adalah sebuah perjalanan spiritual yang menarik dan menginspirasi banyak orang. Karena dirinya adalah seorang figur publik dan dokter yang dikenal luas, keputusan beliau untuk menjadi mualaf tentu melalui proses yang panjang dan penuh pertimbangan yang matang. Semoga beliau tetap istiqomah dalam keimanannya dan dapat menjadi inspirasi bagi orang lain yang juga sedang mencari kebenaran. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.